Atomic FM episode ke-17. Kali ini di episode ke-17 ada hal yang menarik dari siswa-siswa Prakrin kembali. Kemarin itu kita sudah ngobrol-ngobrol sama Adim, salah satu siswa Prakrin di Atomic Glossy atau Atomic FM. Kali ini kita ketemu yang kemarin itu di balik layar. Ada siapa? Ada Ibnu sama Alit. Oke, kita tanpa banyak basa-basi lagi, kita sambut Alit dan Ibnu. Oke, si Alit apa kabar nih? Baik. Nah, Ibnu, gimana Baik, kabarnya? Kabar baik. Oke, nah terus kemarin kan Adim sudah saya tanyain tentang ini apa tuh pengalaman-pengalamannya Iya. di selama Prakrin di Atomic FM atau Atomic Glossy. Nah sekarang aku pengen nanya ini gimana pengalaman si Alit sama Ibnu nih. Dimulai dari Alit dulu. Kalau menurut pengalaman saya nih ya, selama saya prakrin di Atomic FM atau Atomic Glossy ini, saya jadi dapat sedikit pengalaman atau pengalaman tambahan lah. Kayak contoh misalnya, ya kayak Umar Adim bilang juga kayak syuting, terus liputan, dari segi editingnya juga saya jadi dapat sedikit pengalaman lebih kayak gitu aja. Oke gitu. Si Ibnu gimana nih? Saya juga banyak dapat pengalaman, kayak ada banyak hal yang lebih baru saya dapatkan. Kayak di sekolah biasanya cuma belajar teori apa, di sini kayak lebih banyak prakteknya. Jadi banyak hal yang dapat saya peroleh ilmunya. Gitu. Apalagi kayak di luar terus bisa bikin video liputan berbagai liputan, acara macam diajak sama Banyak kerja lapangannya itu. Iya, Kerja lapangannya. Iya. Iya. Oke. Nah, kemarin kita ngomongin flashback perbincangan aku sama Adim gitu kan. Ini Alit ini paling jago, ini ibaratnya paling hobi namanya jalan-jalan dan menyusuri di mana tempat-tempat wisata yang ada di Kukar. Itu apa aja tuh tempat wisata yang ada di Kukar nih? Biasa paling saya seringnya jalan-jalan paling kalau nggak ke BJ itu bawah jembatan. Terus paling kayak ke taman-taman kayak taman seberang tuh. Oh, taman yang di seberang Di Tenggarong seberang tuh. Tenggarong Iya, seberang. yang di bawah jembatan tuh sama di taman-taman kadang taman pintar situ. Kayak terus ya paling kayak kafe-kafe di Kampung Baru atau di kampung di Timbau tuh. Oh kafe-kafe. iya, yang apa namanya kafe yang di tepian itu Iya, ya. tepiannya, tepian Timbau itu sama. Nah, terus kalau Ibnu sendiri gimana nih? Saya juga nggak terlalu banyak tahu tempat ini sebenarnya karena tempat asal saya jauh, jadi biasanya Gitu. Nah, tapi di tempat asal tuh kan ada di daerah itu apa namanya? Sebulu itu kan banyak juga kafe-kafe segala macam. Pernah disusulin nggak? pernah cuma berapa kali ya diajak. Oh gitu. Nah terus di situ ada banyak apa namanya anak-anak nongkrong atau gimana tuh kalau di sana di Sebulu tuh? Yang lebih sering ramai itu di Sebulu mana nih? SP1, 2, 3, modern atau gimana? Nah, nggak tahu ya sih Pak. Tapi banyak sih anak muda pastinya yang datangan itu. Oh gitu. Kayak Iya. Tempat-tempat wisata. Tempatnya. Nah, kemarin waktu ngobrol sama Adim di episode episode 16 ya, 17 ya. Di episode ke-16. Nah, si Adim ada yang celetuk tuh. Ada yang celetuk. Celetuknya tuh si Alit jago tuh, banyak ceweknya nih yang suka gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Banyak fansnya atau gimana tuh? Kalau saya sih biasa paling cuma ngumpul-ngumpul sama teman yang ngikut-ngikut kayak mereka kan biasa ada kumpulan kayak circle kayak satu geng gitu. Oh. Nah, saya tuh biasa paling cuma ngikut sini, ngikut sana gitu kan. Jadi kayak banyak kenalan gitu lah. Nah, si Adim ini bilangnya saya tuh banyak teman cewek gitu. Padahal sebaliknya dia yang banyak teman cewek gitu. Oh gitu. Oh gitu. Nah, terus ini
kan kalau untuk kumpulan Iya. atau apa ya, geng gitu lah ya. Iya, kayak Ini, circle gitu. Iya, satu tempat Nah, gitu. Komunitas lah kita Iya, bilang ya. bahasa gaul circle gitu. Nah, terus itu komunitas apa aja, circle apa aja tuh? Iya, biasa kayak kumpulan-kumpulan anak-anak ini, biasanya ini khusus ngomongin ini, biasa khusus ini beda tujuannya, ini kayak biar sefrekuensi gitu nah. Oh, sefrekuensi, mantap. Nah, Kayak ya kan dia biasa. asli, dia gaul banget ini. Iya. Nah, jadi biasanya kalau satu frekuensi itu dalam satu kumpulan, misalnya ini motor, Iya. gitu ya, ngomongin motor. Iya, gitu bisa gitu. Terus satunya Ngomongin tentang kayak jalan-jalan kayak kafe, traveling itu apa gitu. traveling. Yang satunya biasa untuk kumpulan-kumpulan di kafe biasa gitu. Oh, jadi ibaratnya nggak jarang ada kumpulan sekarang ini yang campur Iya. semua hobi jadi satu, tapi sekarang terpisah-pisah gitu ya. Iya, gitu. Ada pisah. Jadi biar kayak lebih nyambung gitu nah, satu frekuensi kan. Kalau satu kumpulan gitu. Oh, gitu. Nah, waktu waktu bukan masih muda sih, waktu masih sekolah dulu, Iya. itu Semua satu komunitas atau satu geng itu ya, hobinya itu masing-masing. Jadi ada yang hobi mancing, ada yang hobi traveling. Kita jadi satu. Iya. Nah, sekarang ternyata terpisah-pisah lagi gitu ya. Ya, tapi kalau terkadang kayak kalau masalah bertemu, kalau kayak ngumpul-ngumpul reuni kayak itu pasti masih jadi satu gitu. Oh, ya, ibaratnya pembicaraannya aja Iya. ya, yang satu frekuensi gitu. Jadi kayak biar lebih nyambung aja gitu. Oke. Biar iya, lebih iya. asik gitu kan. Nah, terus ketika untuk menemukan teman satu frekuensi ini seperti apa? Ya biasanya. biasanya sih kayak ikut ngumpul aja dulu sama teman-teman itu. Kalau kadang pembahasannya sama kayak gitu ya, kadang kita lebih dekatin gitu. Jadi lebih akrab, terus jadi bisa jadi kayak satu kumpulan gitu ya. Oh. Jadi kayak Ada lebih- namanya. Kalau zaman dulu ada tuh. Kalau waktu saya masih sekolah dulu ada tuh, waktu aku masih sekolah. Ada namanya Kajal, Immortal kalau yang cewek, terus Violet. Nggak ada Apa sih, lagi kayak ya? kalau kayak gitu kan kayak lebih ke circle-nya ngomong Oh gitu ya. Nah, dulu tuh Bocil, Kajal, Immortal, AI, apa lagi ya? Ini anak gaul banget ya. Autentik dulu kan banyak Iya, tuh. Nah, terus waktu itu ada waktu di Timbau ada BMX, ada Remakor, Iya. Remaja Kota Raja, kan Remakor. Sekarang orang-orangnya sudah pada Udah pada besar dah, udah pada dewasa. nikah semua, udah punya anak semua. Iya, Gitu. udah beda zaman ada. Nah, saya pikir itu ada Kayak apa, sebutan-sebutannya gitu. ada namanya Iya. gitu kan. Iya, Ternyata sekarang Nggak ada sih. nggak cuma ada kayak gitu kan. Kumpulan-kumpulan gitu aja. Misalnya Biasanya kalau kayak anak motor tuh biasa dibilang ngabers atau apa gitu. ngabers gitu. Kalau anak yang sering ke kafe itu sebutannya anak elit gitu. Oh gitu ya. Oh, baru tahu dia. Terus kalau yang Maksudnya kayak kelas elit tuh kayak kelas tinggi itu nah, kayak anak-anaknya para bapaknya tuh pekerja apa gitu. Anak-anak elit. Gitu. Nah, jadi misalnya ke kafe itu anak-anak Anak elit. elit ya. Nah, Kalau anak yang main motor gitu kan kayak misal jalan-jalan sore, kayak jalan malam itu kan itu biasa dibilangnya kayak ngabers. Oh, ngabers ya. Kalau saya cuma ikut-ikut aja sih kalau saya. Ngabers. Terus kalau yang suka dengan pantai, Ya itu. air terjun segala macam, bilangnya anak senja ya. Iya, anak senja. Ya betul, anak senja itu. Sebenarnya anak senja ini adalah anaknya Vicky Prasetyo. Nah, kenapa? Karena kata-kata anak-anak senja adalah kata-kata dari pikinisasi juga. Mungkin tahu Vicky Prasetyo. Pikinya tahu, cuma kata anak senjanya baru tahu sekarang. Oh gitu ya. Cuma maksudnya kata anak senjanya memang sudah familiar. Cuma katanya yang dari Vicky Prasetyo itu saya baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang ya. Iya. Jadi waktu itu kemunculan Vicky itu kalau nggak salah di tahun 2010-2011. Iya. Itu mulai ada kata-kata yang ibaratnya misalnya
aku misalnya ngomong minum, aku menuangkan gelas di bukan, aku menuangkan air di sebuah gelas dan dan menjatuhkan itu di kerongkongan leherku agar aku bisa beraktivitas seperti biasa. Padahal bahasanya dia ingin minum aja. Iya. Itu lebih belibet aja bahasanya, biar lebih keren ya itu ya. Itulah kalau cuman itu bukan itu contoh aja sih. Iya. Bukan terlalu saya juga nggak terlalu ini untuk anak senja karena memang kata-katanya harus disusun segala macam karena sudah sudah punya anak juga, ya, jadi agak-agak tahu. males untuk beribet-ribet gitu ngomong kata-katanya. Nah, kalau untuk ini tadi Ngabers, terus anak elit, apalagi anak selain senja. itu? Anak senja. Terus kalau Ngabers nih ada singkatan atau gimana? Ngabers tuh ya kayak apa ya? Saya juga kurang tahu sih, cuma saya kayak tahu bers tuh kayak suara knalpot atau ber gitu. Oh, iya. Paham. Ngabers. Kalau dulu kan Amor kan? Iya, Amor. Nah, di tahun 2013 sekarang ini itu Amor. Iya, sekarang sudah jarang kata-kata Amor tuh. Nah, jadi sekarang Ngabers ya. Oke. Kalau Ibnu gimana? Ibnu sih lebih ke gamer dia. Lagi gamer. Sering main game ini. Nah, biasanya anak gamers ini punya bahasa sendiri. Itu gimana bahasanya? Nah, banyak bahasanya. Biasanya dari singkatan bahasa Inggris yang pakai. Oh, singkatan bahasa Inggris. Ya. Apa aja tuh? Salah satunya. Kayak GG gitu, good game. Biasanya itu digunakan kayak akhir permainan gitu. Oh, GG ya. Iya, good game gitu. GGWP, good game well played gitu. Kayak biasanya singkatan kayak 2 huruf ada berapa. Terus itu biasanya kadang ada bahasa yang dicelotukan gamers ke gamers yang lain yang mengartikan bahwa itu keren gitu. Itu apa tuh? Kayaknya terlalu tahu kan itu apa. Kurang ini ya. Iya. Biasanya kan kadang ada yang tapi yang kayak GG itu saya baru tahu kalau itu good game. Ya, biasanya salah apa GG. Nah, biasanya GG yang saya kayak keren gitu. Kayak keren gitu. Nah, wih GG leh gitu. Nah, itu ya banyak sering temanku biasa nyebut gitu GG, padahal GG artinya good game ya. Permainan bagus maksudnya. Berarti ibaratnya ada kayak penyalah artian. Ya, penyalah artian. Jadi ibaratnya orang kurang tahu, akhirnya sembarang ngomong aja. Bilangnya itu, wah keren kamu GG nih, padahal artinya itu, good game. Itu good game. Iya. Oke. Nah, ini kita kan biasanya setiap tahun itu punya event tahunan gitu kan. Ya, nah, Erau ya. Nah, menurut Alit sendiri sama Ibnu, apa yang terlintas ketika mendengar kata Erau? Kalau saya sih dari Erau nih saya kangenin cuma suasana belimburannya aja. Oh, berlibur ya. Iya, karena itu kan yang paling menonjol di Kuta ini. Kalau sudah Erau tuh pasti belimburan tuh, satu jalan tuh penuh tentang air sama siram-siraman gitu. Oke. Jadi yang saya kangen cuma itu aja. Karena 2 tahun corona ini kan nggak ada belimburan. Iya, benar. Nah, terus kalau Ibnu pernah ikut dalam partisipasi Erau atau gimana? Cuma aja sih pernah ikut lihat acara-acaranya, terus main wahananya gitu. Oh, wahananya gitu ya. Sering. Nah, kalau yang untuk berliburnya atau ikut upacaranya ada pernah? Nggak pernah, cuma nonton aja. Cuma nonton ya. Tapi kangen sama Erau? Ya, kangen sih. Kangen. Ya, Oke. Nah,
apa namanya? Jadi selama biasanya kan Erau itu 7 hari ya. Iya. Nah, jadi Erau itu kalau tidak salah ya, ini karena berkaitan dengan apa namanya ritual adat. Iya. Erau itu adalah di mana penobatan raja, ritual penobatan raja, Iya. atau ritual pengangkatan raja baru. Nah, penobatan atau pengangkatan. Nah, terus ada juga yang sekarang karena rajanya sudah ada gitu kan, jadi nggak mungkin dinobatkan berulang kali kan. Iya. Nah, rajanya sudah ada. Nah, jadi sekarang itu pemberian gelar kepada orang-orang, tokoh-tokoh yang mempunyai andil dalam membangun Kutai Kartanegara itu. Jadi ketika Erau setelah apa namanya saya kurang tahu berapa hari itu ada namanya pemberian gelar itu setelah berapa hari, tetapi dalam ritual selama 7 hari itu di beberapa harinya ada yang itu. Jadi pemberian gelar kepada tokoh-tokoh yang mempunyai andil di dalam apa namanya di dalam Kutai Kartanegara ini gitu, baik di sisi pemerintahan, lingkungan ataupun yang lain gitu. Siapa tahu nanti kedepannya Alit, Ibnu atau saya atau Adim gitu bisa memperoleh gelar dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Amin. Gitu kan dalam beberapa tahun ke depan. Ya, kita kan nggak tahu nih apakah Enggak. kita nanti bekerja atau mempunyai usaha di bidang apa yang bisa memperoleh gelar itu tadi. Gitu kan, gelar kehormatan namanya. Jadi bukan gelar kerajaan, tetapi gelar kehormatan gitu. Nah, terus untuk ngulur naga, kan Belimbur kan ada ngulur naga nih. Iya, ada tuh. Nah, ngulur naga itu kan replika naga yang dihanyutkan. Ya. Nah, itu pernah ikut? Saya cuma pernah nontonnya sih, kayak di museum itu kan. Biasanya kan ada biasa ngumpul di situ kan, kayak ritual di situ tuh. Terus dibawa ke pelabuhan tuh untuk dihanyutkan lagi di sungai-sungai itu. Saya cuma ikut nonton di situ. Sampai situ. Iya. Ke Kutai lamanya belum ya? Kalau ngikut ritual lagi itu belum pernah. Kalau si Ibnu gimana? Belum juga? Belum sama. Belum sampai ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana atau liputan ke sana gitu kan. Iya. Nah, Atomic FM episode ke-17. Nah, di episode 17 ini kita berbincang dengan Alit dan Ibnu. Nah, tentang sama Alit dan Ibnu tentang pengalamannya, terus tentang hal-hal anak-anak muda, tongkrongan, terus tentang event tahunan kita di Kutai Kartanegara ini. Gitu kan, semoga nanti kita bisa liputan gitu kan. Nah, terus buat teman-teman yang ingin podcast di Atomic FM di episode selanjutnya, nah silakan aja tulis di kolom komentar. Kita akan menghubungi dalam waktu 1x24 jam. Nah, ini sampai di penghujung episode gitu kan, sampai di penghujung acara. Apa yang ingin disampaikan dari Alit dan Ibnu? Bisa dimulai dari Alit. Untuk teman-teman SMK 2 yang mau podcast langsung ke Atomic atau mau membicarakan sesuatu di sini, boleh saja langsung datang ke Atomic FM atau Atomic Glossy. Udah itu aja. Nah, kalau untuk Ibnu sendiri ada yang ingin disampaikan? Ya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan pendapat kalian di bawah kolom komentar. Nah, kita sudah dengar
keinginan dan pendapatnya Alit sama Ibnu. Ya. Nah, kita sampai di penghujung acara. Saya Jab Strengens yang membantu acara ini, dan Saya Alit. Dan saya Ibnu. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.